Hai semuanya, balik lagi di channel aku Rata Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang soal-soal pengetahuan dan penalaran umum atau kita sebutnya itu adalah PPU ya. Nah, tapi untuk tahun ini PPU-nya itu terpisah dengan bahasa Inggris. Makanya untuk soal-soal bahasa Inggris nanti aku bakal bahas di video lainnya gitu ya. Jadi sekarang fokus ke PPU dulu. Oke, jadi nomor 1 ini nomor 1 sampai 4 ini tuh berupa teks. Kalau misalnya ada soal teks kayak gini, aku sarankan untuk lihat dulu aja soalnya. Nah, di sini yang ditanyakan kan sinonim ya. Kalau misalnya kita udah baca soalnya, terus ke sinonim tuh agak-agak wasting time. Jadi maksudnya kita pahami dulu aja soalnya ya. Sinonim kata sensor. Nah, baru kita cari sensornya. Di sini aku udah sengaja untuk kuningin ya si sensor ini. Nah, kita baca dari awal kalimat. Berdasarkan penelitian Supendi dan kawan-kawan yang dipublikasikan di jurnal Geoscience Letters dengan menggunakan jaringan sensor gempa regional milik BMKG, tahun segini mengidentifikasi 4 kejadian gempa. Nah, jaringan sensor ya. Berarti di sini konteksnya jaringan sensor. Yang paling tepat ternyata menurut KBBI itu adalah yang pengawasan ya. Jadi sensor di sini adalah jaringan yang mengawasi si gempa regional milik si BMKG-nya. Oke? Nomor 2, kalimat di bawah ini yang merupakan opini penulis. Sebenarnya nggak usah lihat teks juga langsung lihat ke sininya bisa ya. Jadi intinya si opini itu adalah kalimat yang belum tentu kebenarannya. Belum tentu kebenarannya. Yang pertama, koordinator mitigasi gempa dan tsunami mengatakan sesar Lembang, Jawa Barat. Nah, ini tuh udah berdasarkan ahli gitu ya. Jadi, bukan opini. Yang kedua, instalasi sensor baru ini bukan saja untuk tujuan operasional, tapi untuk tujuan kajian sesar. Ini juga fakta gitu ya. Fakta. Upaya ini merupakan bagian dari meningkatkan pelayanan mitigasi gempa bumi di wilayah jalur sesar Lembang. Meningkatkan pelayanan mitigasi ini juga fakta. Penelitian yang dilakukan Navnimar menunjukkan adanya aktivitas gempa di jalur sesar Lembang. Ini udah berdasarkan penelitian juga jadi fakta. Untuk menanggulanginya diperlukan adanya upaya mitigasi. Diperlukan adanya dengan membangun rumah tahan gempa. Nah, ini masih bersifat opini ya. Karena di sini ada kata-kata diperlukan adanya, jadi kayak bukan suatu fakta gitu ya. Nah, itu adalah suatu opini, berarti yang E. Nomor 3, kata yang tepat untuk mengganti kata pengkajian, konkret, dan geseran. Kita kembali lagi. Nah, di sini udah aku tandai ya. Jadi di sini hasil pengkajian, para ahli menunjukkan bahwa sesar aktif. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan kata verbanya aja langsung ya. Jadi kajian yang lebih tepat, hasil kajian. Nah, lalu upaya mitigasi konkret, ini sebenarnya bahasa bakunya bukan konkret tapi konkret. Dan yang terakhir menunjukkan sesar geseran mengiri. Harusnya geser ya, nggak usah pakai an. Ini juga kata kerja verba aktifnya, jadi geser. Jadi kajian konkret geser. Oke, yang B. Sekarang nomor 4 sampai 7 kita udah beranjak ke soal yang berbeda. Kita baca dulu soalnya. Kalimat di bawah ini yang maknanya berlawanan dengan kata konsesi. Nah, berarti kita emang harus tahu konsesi itu apa, konsensi itu apa gitu ya. Nah, di sini sebenarnya berdasarkan KBBI aja gitu langsung, ternyata konsensi itu adalah sebuah izin. Kalau di sini ada konsensi dari HPH-nya gitu ya. Konsensi jadi izin penambangan hutan. Berarti larangannya, berarti kebalikannya izin itu adalah larangan. Berarti kita cari aja yang ada kata larangan. Kalau ini memperluas, menertibkan, membeli, diperbaiki, memperbaiki, oh ini ya, menertibkan larangan. Berarti yang B, kayak gitu. Oke, nomor 5, tujuan penulis
Menulis kalimat tetek bengek persyaratan pengajuan HPH adalah regulasi hanya jadi formalitas belaka. Kita kembali lagi ke teks. Nah, di sini kita baca aja dari mulai yang ini. Sejak itu banyak korporasi berlomba-lomba mendapatkan HPH. Dalam periode 67-80, Orde Baru Soeharto tercatat menerbitkan 519 HPH dengan luas lahan konsesi sekitar 53 juta hektar. Tadi ya yang konsesi itu yang izin gitu ya. Ternyata dibukanya segini. HPH diobral melalui kolusi-kolusi politik antara penguasa dan pengusaha. Tetek bengek persyaratan pengajuan HPH dan regulasi hanya jadi formalitas belaka. Nah, ini tuh menunjukkan kalimat negatif gitu ya. Kalimat negatif ini merujuk pada ternyata pemerintah tuh belum maksimal gitu ya dalam pengelolaan hutannya. Coba kita cari yang paling tepat. Nah, di sini ada unsur pemerintah dan pengelolaan hutan. Jadi yang lebih tepat yang C. Gitu. Oke. Berdasarkan teks di atas, makna kata kolusi. Nah, kolusi di sini, coba kita lihat lagi ke teks. Nah, di sini ya, HPH diobral melalui kolusi-kolusi politik antara penguasa dan pengusaha. Berarti di sini hubungan antara penguasa dan pengusaha, di mana adanya kerjasama rahasia gitu ya, atau persengkongkolan. Jadi kolusi ini adalah kerjasama rahasia. Dalam hal negatif ya, itu benar tadi dua pihak ya. Dua pihaknya itu adalah pemerintah, penguasa, dan pengusaha. Penguasa X, pengusaha. Berarti yang lebih tepat itu adalah yang B. Lanjut lagi ya. Berdasarkan teks di atas, simpulan yang tepat mengenai hak pengusahaan hutan Indonesia. Nah, sebenarnya kalau simpulan ini kita harus baca semuanya gitu ya. Atau kita juga bisa untuk baca kalimat atau paragraf awal dan akhir. Di sini aku baca yang akhir aja ya. Makin banyak populasi yang menggantungkan hidup dari hasil eksploitasi hutan juga menjadi masalah tersendiri. Fenomena ini menyebabkan terjadinya degradasi kualitas dan kuantitas hutan nasional. Sementara itu dari sisi legalitas, obral HPH menimbulkan kontroversi. Mayoritas area hutan konsesi adalah kawasan hutan yang belum dikukuhkan status hukumnya. Jadi secara legal, wilayah hutan itu boleh jadi belum bisa dipastikan sebagai milik negara. Oleh karena itu, mayoritas HPH yang diterbitkan pemerintah Orde Baru adalah bentuk penjarahan hutan nasional yang dilakukan secara vulgar. Nah, di sini juga bisa dibaca yang awalnya ya. Jadi intinya tuh HPH-nya itu menjadikan suatu hal yang negatif karena bisa jadi tadi ya penjarahan hutan nasional. Jadi yang lebih tepat ini adalah tadi juga sempat disinggung di pemerintah Orde Baru gitu ya. Nah, kalau yang C itu dia cuma nyebutin jumlahnya, berarti bukan suatu simpulan gitu ya. Tapi kalau yang E, HPH disalahgunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk keuntungan pribadi. Karena tadi ya, konteksnya adalah melakukan penjarahan hutan nasional gitu. Padahal hal itu adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan, seperti itu ya. Jadi bisa lihat dari kalimat terakhirnya aja. Penjarahan hutan nasional itu memberikan keuntungan pribadi. Oke, itu nomor 7. Sekarang nomor 8 sampai 10. Gagasan utama paragraf kedua. Oke, kalau misalnya udah tahu soalnya gagasan utama, berarti fokusnya adalah ke kalimat utama atau kalimat pertamanya. Kita lihat, berarti di sini aktivitas yang menciptakan aurora dimulai dari matahari. Matahari adalah bla bla bla, saat angin matahari bla bla bla. Nah, di sini kita melihat adalah sebuah proses ya. Nah, jadi ya udah. Di sini adalah proses terjadinya aurora. Nomor 9, frasa bagian spektrum elektromagnetik ini pada paragraf keempat merujuk pada. Nah, di sini aku udah tandai juga spektrumnya itu di sini ya. Kita bisa baca dari awal kalimatnya. Cahaya kemerahan dan kebiruan yang sering muncul di tepi bawah aurora dihasilkan oleh ion-ion yang menyerang atom nitrogen. Ion yang mengenai atom hidrogen dan helium dapat menghasilkan aurora biru dan ungu. Namun mata manusia jarang dapat mendeteksi bagian spektrum elektromagnetik. Berarti di sini ada suatu proses kembali ya. Jadi awalnya dihasilkan oleh ion-ion. Terus ionnya itu dapat menghasilkan bla 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 gitu. Jadi ini adalah proses terbentuknya si
auroranya, kayak gitu. Jadi yang B. Oke, nomor 10, berdasarkan teks di atas yang dimaksud dengan badai magnet. Kembali lagi ke soalnya. Di sini aku udah tandai badai magnet itu ada di paragraf ketiga. Tak hanya di kutub, tampilan aurora juga terlihat sejauh selatan semenanjung Yucatan di Meksiko. Badai magnet dan aurora aktif terkadang dapat mengganggu komunikasi, menyebabkan terhambatnya sinyal radio dan radar. Badai magnet yang intens bahkan dapat menonaktifkan satelit komunikasi. Berarti badai magnet ini kalau misalnya dia intens ada, dia meningkat, maka bisa menonaktifkan satelit komunikasi. Berarti yang paling tepat itu adalah adanya peningkatan aktivitas angin matahari ya, setiap equinox gitu. Karena sebelumnya nih kalau dibaca ini tuh menjelaskan mengenai angin matahari juga gitu ya. Jadi badai magnet ini adalah angin matahari. Peningkatan angin matahari kayak gitu. Oke, yang terakhir ini terkait dengan bahasa Manda. Ini sebenarnya tricky banget. Apabila kata integritas ditulis dengan bentuk NGTS. Nah, gimana tuh? Ternyata kita bisa melihat dari sini. Ini N, G, T gitu ya. Kita tulis lagi kata integritas. Integritas. Tadi baru NGT ya. NGT, I, E, S gitu. Berarti kalau misalnya kita mau cari kata elektronik, elektronik. Nah, elektronik. Nah, ya udah sesuaiin aja sama posisinya. Berarti ini L, T, terus N, E, K, dan K ya. Oke, jadi L, T, N, E, K, T, yes, bentar. N, G, T, I, E, O, pakai E juga, pakai I juga di sini ya, berarti O-nya di sini ada. LTN, Eko. Oke, jadi jawabannya yang E. Jadi sesuaikan aja sama posisinya, gitu aja. Gampang kan? Nah, udah sebenarnya 11 soal ini kita kerjakan kalau aku lihat waktunya sekitar 12 menit. Jadi satu soal bisa 1 menitan dengan cara-cara dan trik yang sudah aku berikan ya. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you and bye!